Profesor Dr. Haryono Suryono, Wali Kota Malang, Bupati Malang, Bupati Kulon Progo. selamat datang juga kepada Ketua STI Malang Kececera Bapak Subianto Cakrawardaya dan Direktur Utama Bank UMKM serta Rektor Universitas Merdeka Malang. Lagu Gemari bersama Karyatan Anggora Raras dan paduan suara Bahana Suara Merdeka Universitas Merdeka Malang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Gemari Semanggi persembahan TVRI Jawa Timur. Kali ini yang kita langsung syuting di Unmer Malang, begitu ya Prof? Universitas Merdeka Malang. Tepuk tangannya dulu untuk Universitas Merdeka Malang. Dan ini juga Jadi eventnya. Mbak Sinta, hari ini kita memperingati ulang tahun yang ke-50. 50 ulang tahun emas ya. Emas ya. Kami ucapkan selamat. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Nah, sebab kalau tepuk tangannya tidak meriah Mbak Sinta, Iya, nanti Prof. akan diganti dengan tepuk tangan dari Afrika. Seperti apa itu Prof? Tepuk tangannya lebih gegap gempita. Coba Lebih gegap gempita yang lagi lebih ya. gegap gempita. Aha. Tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian dan para hadirin. Ini dia baru semangatnya 50 tahun Universitas Pak Merdeka Rektor, Malang. Pak Rektor karena ulang tahun ke-50, Mbak Sinta, Iya, kita ditemani dengan tokoh-tokoh nasional Betul sekali. yang Tamu kita luar datang biasa dari Bapak. beberapa tempat. Mari kita perkenalkan satu persatu. Boleh kita perkenalkan Tadi baru satu disebut persatu. namanya, sekarang kita perkenalkan. Oke. Pertama tentu Rektor sebagai tuan rumah. Kita beri Iya. tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum Pak. Selamat hari jadi untuk Selamat yang hari ke-50. jadi ulang tahun kan yang ke-50. Baru 50 tahun ya. Baru 50 ya. Beliau ini mendatangkan tamu tidak saja dari Malang, Tetapi tetapi dari juga, mana juga, Bro? dari Yogyakarta. Betul Kita sekali. perkenalkan yang jauh dari Yogyakarta. Ini Mohon dia. berdiri Pak Bapak Bupati. Bupati Ya. Kulon Progo, Dr. Ini Haji Bupati Hasto Kulon Wardoyo, Progo. SP. OGK. 2,5 tahun yang lalu beliau menjadi bupati yang miskin di sana lebih dari 40%. Dalam waktu 2 tahun beliau bekerja keras, sekarang tinggal 20% Mbak ya. 23%. Tepuk dan tangan Bupati Kulon Progo. luar biasa. Jadi Ah, sudah ada sekitar 300 Bukan posdaya main. terbentuk di sana ya Pak. Oke, kita nanti akan Kalau memberikan tadi yang sharing-sharingnya. pidato Bupati Malang. Nah, Oke, kita ini tadi beri tepuk tangan Bapak yang meriah. Bupati Malang, Dr. Andes Ah. Haji Rendra Kresna SHMM. Beliau ini luar biasa Mbak Sinta. Iya, Prof. Banyak warganya yang menjadi karyawan di negara-negara yang maju. Iya. Tetapi begitu pulang, maka para karyawan negara maju itu menularkan ilmunya, membentuk posdaya dan juga melakukan usaha-usaha. Jangan sangka, sekarang tumitnya tinggi dan usahanya juga maju. Usahanya maju. Oleh karena itu beliau membuat posdaya di tempat-tempat tertentu, sekarang telah menjadi koperasi. Kita beri tepuk tangan untuk Bupati Malang. Bapak Bukan Rendra main. Kresna, Bupati Malang. Luar biasa. Oke. Kita Berikutnya, juga Prof. ditemani oleh Pak Sekda Betul, dari Bapak Sekda Kota Malang. Kota Malang. Bukan main, kita Dr. beri Dr. tepuk Andes tangan. Haji Sofwan SHMSI. Pak Wali Kotanya Selamat kemana, Pak? datang, Pak? Pak Wali Kotanya sedang pergi ke luar negeri. Oh, Abah Anton lagi keluar untuk negeri begitu ya, Pak memperkenalkan ya? pos saya di sana ya. Oke. Iya. Lebih dipromokan lagi di Karena sana. Wali Betul, Kota Pak. Malang pada suatu hari membuat kejutan Apa itu, bersama-sama Profesor Agus dan Rektor Universitas Malang mendatangkan 32 perguruan tinggi dari seluruh luar Malang. biasa, Semalang Raya ya Prof. Sudah Sekarang MOU. ini wakil-wakilnya ada di Betul. sini. Selamat yang datang, Bapak, cantik-cantik, Ibu. yang gagah-gagah, Para rektor dan perwakilan perguruan menandatangani tinggi negeri dan kerjasama yang luar biasa. Betul Pak? Betul. Tiap 2 minggu sekali Wali Kota Malang berkeliling dari kampung ke kampung mencari keluarga-keluarga kurang mampu, kemudian diberi semangat Betul. untuk berubah menjadi keluarga yang mampu. Kita beri Yang tepuk mandiri, tangan yang untuk Wali sukses Kota berkat Malang. posdaya. Oke. Bukan main. Ada Ada lagi juga siapa? Bapak Ketua Sekolah Tinggi Betul. yang Ketua mohon berdiri ST Pak. Malang Kucek Ya, Suara. kalau Dr. Andes tubuhnya Bunyamin saya MM, umpamakan PhD. Werkudara. Selamat datang Bapak. Werkudara, gagah dan luar biasa. Kita beri tepuk tangan, beliau bergabung Ya, di Dr. Andes dalam Bunyamin MM, kerjasama 32 perguruan tinggi Betul. di Malang. Nah, masih ada satu lagi nih Prof. Mari ada satu lagi. Ya, yang paling ujung di sebelah kiri. Biarpun di Ini ujung, penyokong dananya nih, tetapi yang paling duitnya penting ini ya. banyak. Itu adalah Pak Suroso. Bapak R. Kita beri Suroso tepuk tangan. SEMM, Nah, Direktur Utama Banggu MKM Jawa Timur.
Kalau pinjem sama Pak Roso tidak pakai agunan. Tanpa anggunan tapi pakai angsuran ya Pak ya? Pakai angsuran. Harus mengangsur ya. Betul. Jadi Oke. Mbak Sinta, Ya, pada Prof. pagi hari ini tontonan ini akan ditonton bukan saja oleh mereka yang bisa mendengar, Iya, tetapi juga yang tidak bisa mendengar. betul. Oleh karena itu kecuali tepuk tangan yang gegap gempita, saya ajarkan tepuk tangan untuk tunarungu. Nah, seperti apa Dua itu, Prof? tangannya diangkat ke atas tanpa tinggi-tinggi. suara Bapak-bapak Ibu-ibu ya, kan tidak bisa mendengar. Kemudian dilambai-lambaikan. Ini dia. Bagus. Tepuk tangan untuk tunarungu Nah, ini begitu tunarungu. ya. Oke, kita Sebab coba sekali lagi ya. tunarungu itu kalau tepuk tangan keras gak kedengaran. Percuma ya. Tetapi Ngapain kalau gitu, melambai-lambai bisa Dia melihat. mengerti. Sekali Oke. lagi tepuk tangan untuk saudara kita tunarungu. Bukan main, luar biasa. Ini Pak Bupati, ini khusus ini. Jadi Spesial keluarga ya, Bapak. yang miskin itu tidak dimiskinkan, tetapi diajak bekerja keras. Bagaimana kalau sejahterakan tadi begitu ya. Pak Bupati Malang sudah pidato, kita sekarang bertanya kepada Pak Bupati Kulon Progo. Ya, Monggo, Pak. silakan Bapak Bupati Wah. Kulon Progo, Bapak Dr. Haji Hasto Wardoyo Nih, SP. Beliau itu OGK. dulu adalah dokter ahli kandungan. Iya, tapi akhirnya jadi bupati ya Pak Ahli ya. kandungan. Beliau telah mengandung, telah melahirkan banyak bayi. Dan ternyata sebagian bayi-bayi itu miskin. Karena orang tuanya miskin. Sehingga beliau kemudian tidak saja melahirkan bayi-bayi, tetapi mengurangi kelahiran bayi-bayi. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Hasto. Silakan. Nah, akhirnya orang-orang yang miskin datang kepada Pak Bupati. Pak, Saya mau daripada melahirkan jadi gitu. dokter sekarang Bapak jadi bupati saja Nah, supaya kita tidak miskin. Nah, Betul, akhirnya bisa mensejahterakan. terpilih dengan berapa Pak? 70%? 46% 46% suara di Kulon Progo memilih Pak Hasto ya. Monggo Bapak, monggo. Silakan Pak Hasto, bisa Monggo. ke depan Nyon Sewu monggo Iya. Pak. Di-sharingkan kepada kita semua di sini Iya, bagaimana monggo. kesuksesan Bapak, Posdaya apa yang di sana. diambil langkahnya di Kulon Iya, Progo? seperti apa Pak Hasto? Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasto dan saya dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Jadi biasanya saya urusannya itu pusat ke bawah gitu Prof. Ya. Iya. Tapi Pusat ke bawah ya Pak. sekarang ini Oke. urusan saya ya pusat dan daerah gitu Prof. Iya. Dan saya disemangati oleh Prof Haryono ini. Jadi begitu saya jadi bupati, Saya kemudian sowan ya. dipanggil Prof Haryono, saya juga sowan ke Jakarta waktu itu. Kemudian saya diberi ilmu-ilmu beliau ini untuk bagaimana mengatasi orang miskin. Dan saya jadi bupati selama 2,5 tahun dari tahun 2011 akhir sampai hari ini. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Hasto yang begitu luar biasa. Saya sampaikan dengan Prof Haryono waktu itu bahwa orang miskin itu perlu didiagnosis sebab kemiskinannya satu persatu. Jadi sebetulnya selama ini sering saya mengkritik diri saya sendiri, pemerintah, kalau ngasih bantuan itu seperti orang ngasih paracetamol saja. Semua yang panas tuh kasih paracetamol, semua turun panasnya, tapi sebentar. Padahal sebabnya beda-beda, Prof. Oleh karena itu kami ingin membuat profil orang miskin itu masing-masing keluarga itu beda penyebabnya sehingga intervensinya juga beda-beda. Nah, kemudian kami juga dengan Posdaya, kemudian kami membentuk namanya KAKB, Kelompok Asuh Keluarga Binangun. Keluarga yang kaya itu harus mendampingi keluarga yang miskin. Jadi setiap ada satu kelompok itu 10 dulu namanya Dasawisma. Kemudian Dasawisma itu kami temukan 4 orang miskin, 6 orang miskin, kemudian yang 4 itu orang yang tidak miskin. Kemudian dibantu dari Dasawisma ini untuk pemberdayaan, kemudian kita membuat unit-unit ekonomi produktif dengan kelompok-kelompok yang namanya KAKB itu. Dan sekarang berkembang, kemudian bisa membentuk kelompok itu jadi koperasi, kemudian ada koperasi sekundernya namanya Sengkudaya dari Posdaya juga. Begitu Prof. Tapi yang lebih menarik Pak Bupati bukan bahwa keluarga-keluarga di desa yang tadinya belum punya warung sekarang dimungkinkan dengan warung dan barangnya disuplai dari Sengkudaya begitu. Betul. Silakan Pak cerita. Jadi Silakan Pak Hasto.
Tadi KAKB, kelompok asuh keluarga Binangun tadi, ada 10 kakak yang 6 miskin tadi, kemudian banyak yang bentuk warung. Kemudian warung-warung itu satu desa, satu warung gitu Prof. Kemudian ini disuplai dari Sengkudaya. Jadi Sengkudaya ini mart yang punya jejaring waralaba, tetapi jejaringnya adalah orang miskin. Ya. Jadi warung-warung di desa itu khusus untuk orang miskin, kemudian di antar barang-barang dari Sengkudaya. Mobilnya kami juga disupport dari Damandiri. Kemudian kita sepeda motor dan sebagainya, kemudian kita jalankan bersama. Jadi orang miskin itu harus didampingi. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Posdaya dan Damandiri ini, kemudian gapoktan sekarang juga kita hidupkan untuk mengganti beras miskin. Jangan pakai beras miskin lagi, tapi kita ganti dengan beras daerah. Karena Kabupaten Kulon Progo itu surplus berasnya. Mosok kita harus terima beras dari Thailand, dari Vietnam itu. Jadi gapoktan kita gerakkan bersama Posdaya, kemudian memproduksi beras sendiri, kita MOU dengan Bulog, kemudian Bulog harus menerima berasnya dari rakyat miskin, dari petani miskin ini. Oke, aplaus sekali lagi untuk Pak Asto ya. Program-programnya Sehingga luar biasa. keluhan masyarakat sering mengeluh, Pak Bupati, ini saya kok dapat rasmo. Loh, rasmo itu apa? Berasnya remuk gitu. Karena itu beras miskin itu ternyata banyak yang remuk. Malah ada yang, Pak Bupati, ini saya kok dapat beras miskin sekaligus dengan lauknya. Iya, ada kutunya gitu ternyata ya ada Pak. kutunya ya. Betul. Nah, ini Tidak layak iya, ya Pak seperti dia itu bilang ini sebetulnya. rastu nih, beras kutu. Gitu. Nah, seperti ini kita hilangkan karena dengan berasnya gapoktan sendiri. Alhamdulillah dengan demikian tulisan Raskin itu kami mohon kepada Kepala Bulog diganti Rasda, beras daerah. Gitu. Tapi sampai hari ini kami sudah boleh menulis Rasda, tetapi Kabulog karena itu aturan dari kementerian harus dibaliknya masih tulisan Raskin gitu Prof. Tapi ya nggak apa-apa lah, kami kan sudah boleh nulis Rasda gitu. Jadi seperti ini yang kami lakukan bersama Posdaya, dan kami juga selalu slogankan bela dan beli produk lokal. Setuju sekali. Jadi kalau cinta Malang, bela dan beli produk Malang. Bela dan beli produk Setuju? lokal. Tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi kami sederhana saja contohnya PDAM. PDAM itu rugi terus karena dia programnya charity, hanya memberikan air untuk minum air bersih. Kemudian kenapa kita minum air produk asing? Kenapa kita nggak bisa bikin air putih sendiri? Kemudian saya hapuskan itu, teman-teman di kantor, ayo kita kalau baru bikin sendiri. Kemudian PDAM juga memproduksi dengan kelompok-kelompok warga masyarakat yang miskin ini membuat air mineral sendiri dari PDAM, BUMD. Nah, kemudian kita beri nama airku, karena ku itu Kulon Progo, jadi air Kulon Progo atau air kita sendiri. Jadi kenapa itu nggak bisa kita bikin? Kenapa kita air putih aja harus dari produk dari asing, dari Prancis misalnya itu. Nah, saya kira hal-hal seperti itu kita lakukan dan dengan harapan kelompok-kelompok warga masyarakat itu kemudian menjadi sejahtera. Dan yang juga menarik Prof, masyarakat miskin itu ternyata boros hidupnya. Boros gimana Pak? Iya, saya sering kritik. Tempat saya itu ada komunitas penderes pohon kelapa. Ya. Jadi penyadap pohon kelapa. Itu miskin semua. Tetapi dia kalau menyadap pohon kelapa itu membawa HP, hula halo tuh. Loh, Beli saya tanya, pulsa gitu ya Pak ya, beli kenapa paketan gitu. orang miskin aja kok pakai HP hula halo. Pak Bupati kalau di bawah nggak ada sinyalnya kata itu. Wah, saya marah memang. Nah ini orang Jawa Prof bilang burung pecus keselak besus. Gitu ya. Artinya belum berprestasi sudah prestis inginnya. Nah ini banyak sekali non essential cost yang dikeluarkan. Di Kulon Progo 1 tahun 45 miliar hanya untuk beli pulsa. Setelah kamu teliti yang untuk produktif nggak ada 10%. Nah ini juga kami kritisi. Rokok Prof 1 tahun 125 miliar dari data dari BPS. Nah kami bergegas membuat perda kawasan tanpa rokok. Dan alhamdulillah sekarang di Yogyakarta, di kabupaten saya, Kabupaten Kulon Progo, satu-satunya kabupaten yang sudah menyelesaikan perda kawasan tanpa rokok, Prof. Ya. Oke, kita beri aplaus untuk Pak Asto. Bisa Jadi ditiru ya Prof saya kira yang usaha-usaha daerah-daerah itu lain ini. didorong semangatnya Prof Haryono ini, karena Prof Haryono yang sudah senior